Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ovi. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ini. Oke? Jadi hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku sebagai medianya Mas Misbah. Jadi waktu itu ada suatu peristiwa. Jadi ada bapak lagi boncengan sama anaknya. Terus si bapak ini mengalami musibah kecelakaan sampai merenggut nyawa si anaknya ini. Nah, waktu kejadian itu si bapak ini kayak ngerasa terpukul banget mungkin ya, sampai dia tuh berhalusinasi kalau anaknya ini masih ada, bayang-bayang anaknya ini masih ada gitu di situ rumah. Sampai dia tuh mengira anaknya itu bahkan masih masih ada di dekat dia. Padahal kan anaknya sudah meninggal ya waktu itu. Sampai akhirnya menimbulkan perdebatan antara si bapak ini sama beberapa anggota keluarga di sekitar situ. Jadi udah daripada didebatin, akhirnya salah satu anaknya itu punya inisiatif buat pergi ke paranormal. Waktu itu dia pergi ke paranormal, si paranormalnya ini kayak ngasih suatu solusi atau saran gitu kan, buat ngasih sajen. Isinya tuh kayak ada rokok apa ya itu yang buat ya rokok siong, terus sama kopi pahit gitu kan. Itu disuruh ditaruh di tangga. Waktu itu ada tangga kan di salah satu di rumahnya ada tangga waktu itu. Ditaruh situ. Nah, selang beberapa hari nih, itu kayak ada beberapa gangguan gitu dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Nah, makhluk-makhluk ini benar-benar ganggu si keluarga ini banget, sampai apa ya? Kayak suasana rumah tuh kayak bukan selayaknya rumah gitu. Biasanya kan rumah kan kita suasananya nyaman ya, terus aman juga karena namanya rumah ya. Itu di situ kayak kita bener-bener panas, terus auranya juga nggak enak, keluarga sering berantem, terus anak-anak juga sering nangis gitu kan. Nah, si salah satu anaknya ini juga mikir lagi kan, ini gimana nih solusinya, dibawa ke paranormal bukannya nyelesain masalah malah nambah masalah gitu kan. Terus juga selain ada beberapa masalah keluarga, di situ juga ada muncul beberapa kejadian-kejadian yang di luar nalar kayaknya. Kayak suara-suara gak enak kalau malam, terus tiba-tiba ada suara perempuan. Padahal kan di rumah kan posisi di rumah tuh keluarga pada tidur semua kan. Terus ada suara perempuan, itu suara dari mana kan pada nggak tahu, pada bertanya-tanya tuh. Ya udah, akhirnya salah satu anaknya ini cobalah ke Mas Misbah, minta solusinya gimana. Terus ya seperti biasalah, saya sebagai media kan diajak ya ke situ. Dibukalah waktu itu mata batin saya, disuruh lihat di situ ada apa aja. Waktu saya dibuka, jeber, ternyata tuh wah bener, rumah yang biasanya nyaman itu kayak kayak gelap. Padahal banyak lampu loh di situ, kayak kok gelap, gak enak ya suasananya. Terus dibawalah agak ke belakang sedikit, ke arah ke tangga nih. Nah, disitulah saya lihat, wah malu kok gede banget, ini apaan nih? Jadi dia tuh kayak malunya gede, tinggi. Awalnya emang kecil, cuma kayak tiba-tiba gede gitu kan. Kok bisa ya makhluk segitu gedenya muat di rumah? Kalau secara nalar tuh nggak masuk akal ya. Kok bisa ya makhluk segede itu bisa masuk ke rumah? Ternyata emang makhluk-makhluk yang datang karena sajen ini gitu loh. Terus selain itu juga waktu diajak jalan ke kamar yang lain gitu, aku nemu kayak dia tuh perempuan, rambutnya ke depan semua,
Terus apa ya, bajunya tuh lusuh, bener-bener lusuh gitu. Sering mondar-mandir ke kamar mandi, terus ke ruang tamu. Nah ini nih yang ganggu orang-orang di sekitar rumah itu gitu ya, bikin suasana jadi nggak nyaman gitu. Terus saya saking takutnya kan, karena itu perempuan itu agak emang ganggu banget gitu. Saking sampai tangan tuh keringet dingin, terus ya ampun, itu makhluk apaan tuh, kok serem banget ya. Terus akhirnya Mas Misbah tenangin saya kan, udah tenang nggak apa-apa. Terus waktu itu Mas Misbah tuh kayak minta garam sama si penghuni rumahnya kan, minta garam. Saya minta garamnya, oh iya Pak, kasihlah tuh garamnya. Nah garamnya tuh digenggam, dibacain, nggak tahu ya dibacain apa waktu itu. Yang saya ingat waktu itu emang kita semua di situ disuruh baca sholawat dalam hati lah, biar nih makhluk nggak macem-macemin kita nih. Soalnya emang dia kan mau mau diusir ya, jadi kita harus sopan juga dong, nggak mungkin dong kita langsung udah harus pergi sana, takutnya ntar dia nyerang kita dong. Terus yaudah kita baca sholawat dalam hati. Terus Mas Misbah ini coba nyebar ke beberapa sudut ruangan, terus ke tangga itu juga. Nah, yang waktu disebarin ke tangga itu ternyata ada perlawanan nih dari makhluknya. Sampai Mas Misbah terpental gitu. Jadi kayak, kok bisa ya? Sampai terpental gitu. Kita panik kan waktu itu. Aduh, gimana? Terus Mas Misbah bilang, udah, nggak apa-apa. Yang penting baca sholawat aja, katanya gitu. Ya kita gimana ya, tetap kita kan lihat Mas Misbah terpental, kita kayak dalam hati, aduh, gimana nih kalau ada apa-apa sama Mas Misbah? Tapi Mas Misbah bilang, nggak apa-apa, tenang aja. Ya sudah, kita tetap baca dalam hati sholawat gitu kan. Sampai akhirnya ini makhluk setelah beberapa saat terjadi benturan itu, akhirnya ini makhluk mau nih pergi, tapi dengan syarat, ada beberapa syarat waktu itu. Tapi Mas Misbah kayak mungkin mencoba komunikasi sama nih makhluk kali ya, coba buat nego, buat dia pergi tapi tanpa syarat apapun gitu. Akhirnya yaudah sampai jam 1 malam jam 1 pagi jam 1 malam, jam 1 pagi akhirnya benturan itu sudah reda. Terus juga orang-orang rumah juga sudah mulai tenang. Si bapaknya ini juga mentalnya juga sudah mulai stabil sekarang, sudah mulai menerima keadaan lah kalau anaknya tuh udah nggak ada ya. Untuk sarannya Mas Misbah, Mas Sajen itu gimana? Oh, kalau saran dari Mas Misbah, lebih baiknya sesajen itu dibuang aja, jangan kasih sesajen. Kan itu malah justru ngundang makhluk-makhluk yang nggak diinginkan lah. Takutnya kayak gitu, nanti ganggu lagi, bikin suasana rumah nggak kondusif lagi, kasian juga gitu. Terus akhirnya emang waktu itu dibuang, bener-bener langsung dibuang. Soalnya kan emang dia takut kan, dia percaya sama Mas Misbah, oh iya benar nih, kalau nih sesajen bukannya jadi solusi, tapi malah menimbulkan masalah baru gitu. Akhirnya setelah dibuang itu dikasih beberapa wejangan dari Mas Misbah yang harus benar-benar harus benar-benar ikhlas menerima keadaan kalau emang anak ini udah nggak ada. Terus harus benar-benar rajin ibadah juga biar suasana rumah juga nggak panas, nggak ada makhluk-makhluk hal lain yang mampir lagi ke rumah. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah baik. Oke, sekian itu cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum.